next destination Sungai Sangkuriang. Belum sampai sih, jadi sungainya masih di bawah sana. Tapi dari sini udah kedengeran suara sungainya dan anginnya tuh udah enak banget. Jadi ini masih satu kawasan sama Goa Garunggang tadi. We can get two places at the same time. Wow, pemandangannya keren banget. Jadi sawahnya tuh berundak-undak gitu. Terus di tengah-tengahnya ada saluran irigasi yang airnya tuh bening banget. Let's go down. Nah, dari tempat tadi Goa Garunggang jalan ke sini tuh nggak sampai 1 jam deh, kayaknya cuma 30-an menit gitu. Jadi sebenarnya area dari satu spot ke spot lain tuh deket, cuma karena jalannya nanjak naik turun gitu, jadi berasa capeknya. Nah, Pak, yeay, udah sampai di Sungai Sangkuriang. Oh, siap, makasih ya Pak. Nah, kalau kalian kesini, gunakanlah jasa warga lokal untuk jadi pemandu. Jadi jalannya itu sebenarnya nggak terlalu susah, cuma banyak persimpangan-persimpangan karena di sini tuh banyak sawah. Jadi takutnya nyasar, mendingan menyewa jasa warga lokal kayak Bapak tadi. Aduh, Bapak siapa namanya? Lupa. Alright, sebenarnya gue kesini on purpose, jadi nggak kayak cuma lari dari kenyataan aja, tapi gue mau review buku. Ini dia, I Am Malala by Malala Yousafzai sama Christina Lam. Tapi kok asa mager gitu ya, tapi gue paksain aja deh ya, nggak apa-apa nih. Gue sambil duduk di pinggir sungai. Oke, jadi sebenarnya buku ini adalah sebuah biografi dari wanita yang bernama Malala ini. Versi aslinya sih bahasa Inggris, cuma waktu itu ada temen gue yang kayak lagi bersih-bersih buku-buku gitu, akhirnya ini dikasih ke gue, kebetulan bahasa Indonesia. I actually don't really like translated books, karena kalau buku itu lebih bagus versi aslinya, karena kata-katanya itu pasti beda sih, walaupun udah diterjemahkan sedemikian bagus, tapi tetap aja menurut gue lebih asik bahasa versi aslinya. Tapi gue tetap paksain untuk baca ini, kebetulan gue menyelesaikannya di kamar mandi setiap berak, dan akhirnya gue mendapatkan kayak pencerahan atau inspirasi gitu kali ya kalau bisa dibilang dari buku ini. Nah, sebenarnya buku ini tuh bagus banget. Jadi mengisahkan tentang si Malala ini yang berjuang untuk pendidikan anak-anak di sekitarnya dia yang seumuran sama dia. Waktu itu dia berjuang tuh dari umur masih kecil banget gitu, kayak mungkin kalau di sini umuran SMP kali ya, 15 tahunan. Karena dia hidup di negara yang susah banget orangnya tuh untuk dapat pendidikan, karena itu di war zone gitu, di area perang. Jadi anak-anak di situ nggak bebas untuk mendapatkan pendidikan. Tapi karena dia dididik sama orang tuanya dari kecil untuk terus belajar, akhirnya dia pun jadi terinspirasi untuk meneruskan perjuangan orang tuanya, yaitu bahwa semua anak-anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi pada suatu ketika, karena si Malala ini dianggap membahayakan bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan perang itu, akhirnya suatu ketika dia ditembak pas di kepalanya gitu. Nah, ini kan dia kayak nggak ada cacat-cacatnya ya. Setelah ditembak tuh dia jadi kayak agak cacat, matanya agak turun gitu. Kalian bisa mungkin browsing sendiri di Google, banyak, dan videonya, interviewnya dia tuh banyak banget di YouTube. Nah, setelah menjalani rangkaian operasi itu ya gitu, dia alhamdulillahnya selamat dari kematian. Karena kalau misalkan dipikir pakai logika, kayaknya nggak mungkin dia bisa masih hidup sampai sekarang, karena ditembaknya tuh tepat di dekat kepalanya. Untungnya nggak sampai ngebelah otaknya gitu. Nah, kalau baca halaman pertamanya itu, ini dijelasin dia tinggal di mana. Jadi aku berasal dari negeri yang tercipta saat tengah malam, ketika aku nyaris tewas saat itu persis selepas tengah hari. Nah, ini ada keterangan kalau dia tinggal di Pakistan dan rumahnya tuh di lembah Swat.
Pas gue baca ini, gue jadi keingetan banget sama Kashmir. Ketika gue di sana bener-bener nggak safe, mau cari makan malam aja tuh tiba-tiba di jalan ada lempar batu. Jadi kayak orang tawuran gitu. Padahal Kashmir tuh kota yang indah banget dan potensinya besar. Mungkin karena potensinya itulah dia jadi direbutin sama dua negara. Jadi masyarakatnya tuh mau ngapa-ngapain nggak bebas. Ini persis banget sih sama buku ini. Pendidikan pun ya seadanya gitu. Jadi intinya buku ini tuh recommended banget untuk dibaca, apalagi untuk kalian para wanita, karena ini isinya tentang emansipasi wanita. Karena kita sebagai wanita tuh harus kuat, harus bisa memperjuangkan apa yang kita mau. Kalau misalkan kalian bingung mau belinya di mana, kalian bisa aja kontak gue, nanti bakal gue pinjemin bukunya. Oke, kita menuju jalan pulang. Tadi jalan pulang itu beda sama jalan berangkat. Kita benar-benar melewatin pinggiran sawah yang berundak-undak bawah gitu. Sungainya udah ada di sebelah sana. Kita menuju ke sini. Yep. Sumpah, ini daerahnya chilling banget. Gak perlu jauh-jauh ke Bali atau keluar kota lainnya ya kalau tinggal di Jakarta. Cukup kesini short escape, bisa TikTok seharian, bisa menikmati pemandangan yang sangat apik. Nih jalurnya benar-benar setapak di sebelah irigasi, di pinggir sawah, dan di bawah sana wow sungainya sangat indah melintang. I so like it here.